kematian daripada Abu Talha menghadap Allah Subhanahu wa taala dan merindukan surga pada waktu itu, maka ditemukan 17 anak panah yang bersarang di dadanya. Yaitu 17 anak panah itu bersarang di dada daripada Abu Talha. Karena apa? Melindungi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita butuh Talha. Hari ini kita butuh Abu Talha yang membela daripada perjuangan Islam. Bagaimana para habaib, bagaimana para kiai, bagaimana para guru-guru kita disentuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah September, di mana kebiadaban daripada PKI kita peringati. Bagaimana ada 3 sumur di Jawa Timur yang berisi 200 daripada ulama, 200 camat, lurah, kiai, ustadz, alim ulama yang dibantai pada waktu itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i wal mursalin wa qa'idul firil muhajjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam wa tabarakan ala zalikun nabiyil amin, amma ba'd. Fayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha faqad haba man dassaha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an ya'ti 'alan nasi zamanun himmatuhum butunuhum dinuhum dananiruhum wa darahimuhum fayahkumuna bighairi hukmillah. Shadaqallahul azim. Pada tahmid dan taslim, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan judul khutbah tentang loyalitas atau al-wala wal bara. Namun saya tidak menjelaskan tentang wala wal bara dengan etimologi atau tidak secara lugawi, apa itu la ilaha, kemudian illallah dan lain sebagainya. Tapi saya akan mencoba tentang esensi daripada al-wala wal bara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Ummu Sulaim ini suami daripada Malik bin Nadhr, punya anak namanya Anas bin Malik. Kemudian pada waktu itu tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah hijrah pada tahun ke-9, maka Ummu Sulaim masuk Islam. Kemudian suaminya Malik bin Nadhr tidak setuju dengan masuk Islamnya Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim ini sangat luar biasa, sungguh wanita istimewa, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, ketika Rasulullah Mi'raj, kok ada suara terompah. Jadi di surga itu bukan cuma suara terompahnya Bilal bin Rabah, tapi ada suara hilnya seorang wanita. Sehingga Rasulullah bertanya kepada Jibril pada waktu itu, siapakah wanita yang ada di depan kita itu? Itu suara sendal siapa itu berada di depan. Nah, ternyata kata Jibril, itu orangnya masih hidup, ada di dunia, bernama Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim ini wanita pertama yang masuk Islam di Madinah pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, kemudian suaminya tidak setuju dan mengatakan bahwa kau telah terkena sihirnya daripada Muhammad ibn Abdullah, kau sudah terpengaruh dengan ilmu daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kata Malik bin Nadhr. Nah, kemudian kata Ummu Sulaim, tidak, aku mendapatkan ketenangan, aku mendapatkan kebahagiaan ketika aku mengikuti dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kemudian berangkatlah suami daripada Ummu Sulaim, yakni Malik bin Nadhr, berangkat ke Syam. Tapi di perjalanan Malik bin Nadhr dibunuh oleh musuhnya, ya.
Kita tidak menceritakan tentang Malik bin Nadhr. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada waktu itu ketika mendengar suaminya meninggal dunia, maka Ummu Sulaim berjanji, bernazar atau berazam pada dirinya, dia tidak akan menikah lagi dan akan membesarkan anaknya. Anaknya bernama Anas bin Malik, yang kita kenal nanti sebagai sahabat kecil dan penulis daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika terjadi perang pada waktu itu. Kemudian di saat perang itu semua penduduk Madinah, ibu-ibu di Madinah pada waktu itu menyumbangkan emasnya, menyumbangkan peraknya, menyumbangkan hartanya untuk perbekalan perang. Nah, sedangkan Ummu Sulaim nggak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya emas, nggak punya perak, ya, jadi nggak ada harta yang bisa disumbangkan. Nah, ketika itu ada anak yang berusia 10 tahun yang bernama tadi Anas bin Malik. Kemudian setelah sholat, setelah berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ummu Sulaim menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasul, ini harta satu-satunya yang aku miliki. Ini belahan jiwaku. Ini satu-satunya kebanggaanku." Jadi bawa anaknya, Anas bin Malik berusia 10 tahun, dia bilang, "Aku sumbangkan anakku untuk perjuangan Islam. Terserah Rasulullah mau pakai apa, mau jadikan dia pembantu, mau jadikan dia sebagai apapun, silahkan ambil. Ini adalah harta terbaikku. Ini adalah satu-satunya milikku yang aku sayangi." Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita, maka Anas bin Malik menjadi daripada anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, kemudian ada bernama Tolhah, anak muda dari Yasrib, pedagang lah ya, kalau mungkin di Tanah Abang itu Abu Tolhah ini pedagang dari Yasrib, kemudian melamar Ummu Sulaim, membawa materi ya, membawa harta, kemudian dilamar. Kemudian Abu Tolhah belum masuk Islam pada waktu itu. Kemudian lamaran daripada Abu Tolhah ditolak oleh Ummu Sulaim. 3 kali Tolhah melamar daripada Ummu Sulaim, maka semua lamarannya ditolak. Nah, singkat cerita, kemudian Ummu Sulaim berkata, "Wahai Tolhah, ini terakhir kali, jangan lagi ngelamar aku, karena aku pasti akan menolaknya. Kalau kau mau melamar aku, maka kau menghadap dulu Rasulullah, minta izin sama Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang oke, maka oke, dan jangan pernah datang lagi." Nah, singkat cerita, datanglah Abu Tolhah kepada Rasulullah, kemudian menceritakan keinginannya bahwa ingin mempersunting daripada Ummu Sulaim. Akhirnya Abu Tolhah masuk Islam, kemudian bersyahadat dan menikahlah dengan Ummu Sulaim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Tolhah adalah veteran Badar. Jadi Abu Tolhah ini adalah veteran Badar. Karena apa? Tolhah juga disebut sebagai jokinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kalau mungkin sekarang dia anak-anak racing, anak-anak balap gitu. Kemudian pada waktu itu Abu Tolhah memang lihai mengendarai kuda, dan seringkali kuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dijokikan oleh Abu Tolhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada perang Badar, sebelum perang Badar ada satu perang, pada waktu itu perang Uhud, maka Ummu Sulaim dan Abu Tolhah punya anak satu, kemudian anaknya berusia sekitar 2 tahun. Nah, saat akan melaksanakan berangkat perang pada waktu itu, anak daripada Abu Tolhah dan Ummu Sulaim dalam keadaan sakit keras, sakit panas. Kemudian kata Ummu Sulaim, "Wahai Tolhah, wahai suamiku, wahai abangku, berangkatlah, penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Padahal anaknya dalam keadaan sakit keras pada waktu itu, tapi karena giroh, semangat daripada Ummu Sulaim untuk mentarbiyah suaminya yang baru masuk Islam, maka Abu Tolhah dengan berat hati juga meninggalkan anak dan istrinya dan berangkat ikut berjihad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika itu pulang dari peperangan,
Kemudian dia tahu bahwa ada anaknya yang lagi sakit di rumah, maka Abu Thalhah rindu dengan anaknya. Kemudian dia bertanya kepada istrinya ketika pulang, "Wahai istriku, mana anakku? Mana Umair namanya? Nama anaknya Umair bin Thalhah. Mana anakku Umair? Aku rindu sekali," katanya. Nah, ketika tahu bahwa Abu Thalhah akan pulang, maka Ummu Sulaim sudah memasak makanan kesukaannya, kemudian bersolek, berdandan dengan wewangian. Kemudian kata Ummu Sulaim, "Wahai suamiku, kau baru pulang dari peperangan, mari silakan duduk dulu, kita makan dulu, bersih-bersih dulu," gitu. "Enggak, aku mau ketemu anakku." "Ya sebentar, setelah makan, setelah ini baru kita ketemu." Nah, di saat makan, maka Ummu Sulaim berkata, "Wahai suamiku, bagaimana kalau ada seorang raja, kemudian raja itu menitipkan sesuatu kepada rakyatnya. Nah, setelah dititipkan, kemudian suatu ketika raja itu meminta kembali apa yang dititipkan. Tapi rakyatnya nggak mau mengembalikan. Rakyatnya menahan. Dia pikir itu milik dia, kemudian milik raja juga milik rakyat katanya. Sehingga dia tidak mau mengembalikan apa yang dititipkan oleh rajanya. Maka kata Abu Thalhah, salah. Dia harus mengembalikan titipan itu. Karena namanya juga titipan. Dari awal memang Allah raja menitipkan, kemudian dia ambil titipannya, maka titipan itu harus dikembalikan. Nah, selesai makan, kemudian dia bertanya lagi, "Wahai istriku, mana anakku? Aku mau melihat, aku kangen, aku rindu," katanya. "Apakah sudah sehat?" Kemudian dengan mencumbu Abu Thalhah, Ummu Sulaim berkata, "Ayolah, istirahat dulu sebentar biar tidak terganggu, nanti anakmu akan datang bersama juga." Maka singkat cerita diservis, kemudian layaknya suami istri, kemudian sudah bercumbu, ngobrol segala macam. Nah, dalam kamar itulah dia bercerita, "Wahai suamiku, bagaimana kalau Allah menitipkan sesuatu kepada kita, kemudian tiba-tiba Allah mengambil lagi titipan itu dengan kita. Kemudian kalau ada seorang hamba yang tidak rela atas apa yang Allah titipkan, kemudian Allah ambil kembali titipannya, maka dia seperti apa?" Wah, itu durhaka. Karena apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi apapun yang Allah titipkan kepada kita, baik jabatan, harta, pangkat, semua yang dititipkan kepada kita, ketika Allah ingin mengambilnya, maka kita harus ikhlaskan, berikan semuanya. Nah, karena 2 kali bertanya yang demikian soal titipan, maka Abu Thalhah mulai ngeh gitu kan, mulai sadar, ada apa gerangan? Apakah Umair anakku itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ternyata benar, Umair anak kesayangannya yang ketika ditinggal berangkat perang, kemudian dalam keadaan sakit, dan ketika Abu Thalhah pulang anaknya sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa hebatnya Ummu Sulaim ini menanamkan akidah, menanamkan keyakinan, menanamkan loyalitas kepada Abu Thalhah yang tadinya otaknya berisi tentang paham-paham di luar Islam, kemudian dia menjadi mu'alaf dan dia masuk Islam, tapi pemikiran-pemikiran yang lama itu masih ada gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim dengan dakwah bilhalnya pada waktu itu, maka menanamkan akidah sahihah, menanamkan kekuatan keimanan di dalam diri daripada Abu Thalhah. Nah, singkat cerita, pada perang Badar maka ada panggilan jihad. Jadi ketika itu berangkat perang Badar, maka Abu Thalhah ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika perang Badar itu Abu Thalhah berazam dalam hatinya, di dalam diri, dan mengatakan bahwa aku akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Rasulullah terkena pedang, jangan sampai Rasulullah terkena panah, jangan sampai Rasulullah terganggu di saat perang nanti. Nah, karena kelihayannya membawa kuda, kelihayannya main pedang pada waktu itu, maka berangkatlah Abu Thalhah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Badar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kekuatan daripada ucapan
atau lantang suaranya Abu Thalhah. Jadi suara Abu Thalhah itu bahkan dikatakan oleh Rasulullah, suara lantangnya daripada Abu Thalhah itu kekuatannya melebihi dari 1000 kekuatan pasukan Badar pada waktu itu. Jadi satu Abu Thalhah itu kekuatannya, ucapannya, teriakannya, takbirnya itu melebihi daripada 1000 kekuatan pasukan Badar. Sehingga dia berkatakan, siapa yang mendekati Rasulullah maka dia akan berhadapan dengan aku. Siapa yang memanah Rasulullah maka dia akan bertemu dengan aku. Siapa yang akan menebas Rasulullah maka akan berhadapan dengan aku. Ini kata Abu Thalhah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Abu Thalhah syahid di Badar, maka disebut dengan veteran Badar pada waktu itu. Kematian daripada Abu Thalhah menghadap Allah Subhanahu wa taala dan merindukan surga pada waktu itu, maka ditemukan 17 anak panah yang bersarang di dadanya. Yaitu 17 anak panah itu bersarang di dada daripada Abu Thalhah. Karena apa? Melindungi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tidak terkena panah-panah musuh pada waktu Badar. Kemudian 15 tusukan pedang bersarang di dadanya, bersarang di jantungnya. Itulah yang mengakibatkan kematian daripada Abu Thalhah. Betapa hebatnya loyalitas daripada Abu Thalhah, bagaimana dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan harta, bahkan istrinya menafkahkan, menginfakkan, mengorbankan anaknya usia 10 tahun untuk perjuangan daripada Islam. Abu Thalhah tidak cuma tenaga, pikiran, waktu, semuanya dia korbankan. Bahkan badannya menjadi tameng daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita butuh Thalhah. Hari ini kita butuh Abu Thalhah yang membela daripada perjuangan Islam. Bagaimana para habaib, bagaimana para kiai, bagaimana para guru-guru kita disentuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah September, di mana kebiadaban daripada PKI kita peringati. Bagaimana ada 3 sumur di Jawa Timur yang berisi 200 daripada ulama, 200 camat, lurah, kiai, ustadz, alim ulama yang dibantai pada waktu itu. Dan hari ini kita butuh Thalhah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah kita korbankan untuk Islam? Apa yang sudah kita sumbangkan untuk Islam? Padahal kalau hari ini kita tidak memeluk agama Islam, mungkin kita masih ada berada di bar-bar sana, mungkin ada berada di diskotik sana, atau mungkin kita berada di tempat-tempat zina sana, atau mungkin kita berada di pinggir-pinggir jalan di sana. Kita tidak ada di sini bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan menjadi pezina, pemabuk, pencuri, pendusta, penjahat. Mungkin hari ini kita menjadi orang-orang yang zalim. Kita tidak punya rasa malu, kita tidak punya akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Allah masih muliakan kita. Hari ini Allah masih tutupi aib-aib kita. Dusta-dusta kita, dosa-dosa kita, maksiat kita masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masih tutup kesalahan, kemaksiatan yang kita punya di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan teman-teman kita, di hadapan bos-bos kita, di hadapan keluarga-keluarga kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada kebesaran Allah. Apakah kalian tidak perhatikan? Kalian bermaksiat di balik pintu, kalian bermaksiat bersembunyi, kalian bermaksiat dalam keadaan tertutup, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kalian kesempatan untuk hidup. Allah masih berikan kalian rizki. Allah masih memberikan kalian hidup. Allah memberikan kesempatan kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan mana lagi yang akan kalian cari? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian dengan taubat sebenar-benarnya. Makanan kita haram, makanan kita subhat,
pakaian kita haram, pakaian hasil mencuri. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih menerima kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 2 tahun sudah kita masa pandemi ini. Banyak saudara-saudara kita dalam kesulitan. Sudah tidak bisa lagi bayar toko, tidak bisa lagi bayar sewa kios. Sudah banyak yang tutup. Tidak lagi bisa bayar kontrakan. Banyak saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita, jamaah kita yang bercerai rumah tangganya. Anaknya kemana, istrinya kemana, ayahnya kemana. Hari ini banyak saudara-saudara kita menjadi gelandangan di pinggir-pinggir jalan. Hari ini banyak orang yang dikejar-kejar debt collector. Hari ini banyak orang-orang yang dikejar-kejar oleh orang yang punya hutang. Lari ke sana kemari, sembunyi ke sana kemari. Tapi alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kelapangan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat saudara-saudara kita sedang terpuruk, di saat saudara-saudara kita sedang sakit. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan mengingat waktu. Yang pertama, al-wala adalah bagaimana kita loyalitas kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang beriman. Kalau hari ini banyak saling mencela, hari ini banyak saling menghina, saling membunuh karakter, saling menghinakan. Karena perbedaan partai, perbedaan mazhab, perbedaan kelompok, perbedaan suku mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Padahal ketika dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ada satu ikatan uhuwah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, berpegang teguhlah kalian, bergandengan tanganlah kalian, berlapang-lapanglah kalian. Wal afina 'anin nas. Maafkanlah kesalahan saudara kita walau sedikit. Kadang-kala kita terlalu egois, terlalu sombong, terlalu merasa lebih baik, terlalu merasa paling manhaj, selalu merasa diri paling NKRI, kemudian menyalahkan orang lain. Sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa menyatukan. Karena hanya dengan kesatuan, kekuatan, berjamaahlah kita bisa memenangkan daripada peperangan ini. Hari ini kita dalam keadaan perang. Perang apa? Perang melawan virus. Jadi virus itu ada yang alami, ada yang dibuat. Nah, kondisi hari ini adalah sedang dibuat. Karena apa? Kalau virusnya normal, maka dia berlaku surut. Setiap bulan berikutnya, tahun berikutnya dia akan menurun. Misalnya dari binatang kemudian menyebar ke binatang. Kemudian dari binatang ke manusia. Kemudian dari manusia ke manusia. Cara penyebarannya. Dan kemudian setiap bulannya dia akan menurun. Tapi kalau hari yang kita lihat, satu daerah maka dia meledak di situ dan semuanya kena. Dan tidak menyebar dari satu ke satu, tapi dia sekaligus kena semua. Itu artinya memang ini di luar daripada kontrol alamiah. Lalu apa yang kita lakukan? Kita lakukan adalah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita, tingkatkan imunitas kita, makan makanan yang halal, sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian menjadi sehat. Dan kemudian kita tahu bahwa bulan ini adalah bagaimana PKI telah membantai daripada umat Islam. Ya, kita peringati bahwa ini adalah sejarah dan jangan sampai terulang lagi. Maka dari itu perkuat masjid-masjid, majelis-majelis taklim, jaga guru-guru kita, jaga tuan-tuan guru kita, jaga ustadz-ustadz kita, jaga ulama-ulama kita. Bagaimana dengan cara menjaganya? Dekati, kemudian ikuti majelis-majelisnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ma wajaba hamdah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin wa qaidul firil mahjalin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wasallam tabarakan ala zalika nabiyil amin, amma ba'd. Fayul hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anhum sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati Rasulillahil aliyil azim wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhumul amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.